Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo, herzlich willkommen bei der German Schule. Saya Lili, langsung dari Jerman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan atau akan memberikan beberapa gramatik buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Jerman. Ini khusus pelajaran bagi mereka yang baru akan belajar bahasa Jerman dari nol atau dari dasar. Nah, silahkan ikuti kanal kami dan jangan lupa sediakan buku dan pulpen, ikut belajar bersama dengan saya di German Schule. Also, dalam bahasa Jerman, layaknya seperti bahasa-bahasa yang lain, pasti ada namanya subjek yang digunakan di sini. Nah, dalam bahasa Jerman itu ada beberapa subjek. Saya menyebutnya ini subjek ya, sama-sama kita sebut ini bahwa subjek yang ada dalam bahasa Jerman. Nah, apa aja? Pertama, ich artinya saya, du artinya adalah kamu, kemudian is, es, adalah dia laki-laki, sie dia perempuan, es ini untuk benda, kemudian wir artinya adalah kita, ihr kalian, sie mereka, dan sie yang menggunakan huruf kapital ini adalah artinya Anda. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini ada sie dengan tulisan yang sama, namun arti berbeda. Pertama, sie yang artinya untuk dia perempuan, sie yang artinya mereka, kemudian sie yang artinya Anda. Perbedaannya apa? Nah, sebelum itu saya akan jelaskan terlebih dahulu to be untuk masing-masing subjek ini. Kalau di bahasa Jerman ini termasuk ke verb ya, tapi kalau bahasa Inggris kita menyebutnya to be seperti I am. Nah, kalau di Jerman itu ich bin artinya adalah saya. To be untuk ich adalah bin. Kemudian untuk du, bis artinya kamu. Kemudian sie, es, to be-nya adalah is, yaitu sama. Untuk ketiga subjek ini to be-nya sama, yaitu is. Kemudian wir, to be-nya adalah sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Nah, seperti tadi yang saya bahas, cara membedakan ketiga sie ini adalah dari to be-nya dan dari hurufnya. Contoh, untuk sie mereka huruf kecil, tulisan S-nya. S-nya ini huruf kecil. Sementara untuk sie yang artinya Anda, dengan to be yang sama, sind, huruf S-nya yaitu capital atau huruf besar. Itu cara membedakan sie yang artinya mereka dan Anda. Kemudian cara membedakan antara kedua ini dengan sie yang artinya dia perempuan. Perbedaannya apa? Sie yang dia perempuan, to be-nya adalah is. Ingat, sie yang artinya perempuan, to be-nya is, sementara sie yang artinya mereka atau Anda, to be-nya adalah sind. Oke, itu cara membedakannya. Jika ada dalam satu teks, ternyata ada dia menyebutkan dia perempuan, tapi hurufnya besar S-nya. Nah, ingat, segala sesuatu kalimat kata yang setelah titik atau di awal kalimat pasti akan menggunakan pertama yaitu huruf kapital. Kalau misalnya pun ada z ini yang hurufnya kecil tapi setelah tanda titik atau misalnya di awal kalimat menjadi huruf besar atau kapital, nggak apa-apa, nggak masalah, karena posisinya adalah setelah tanda titik atau di awal kalimat. Nah, kemudian dalam bahasa Jerman perlu diperhatikan juga ada konjugasi. Apa itu konjugasi? Ketika kalian membuat kalimat bahasa Jerman, kata kerjanya harus dikonjugasikan sesuai dengan subjek. Subjeknya apa? Yang tadi saya jelaskan. Ini adalah subjek yang ada dalam bahasa Jerman. Dan ini kita bisa sebut, kalau misalnya kalian ingin gampang mengingatnya, bisa kalian sebut ini to be. Kemudian ini adalah
berakhiran atau konjugasi dalam subjek yang kita bahas tadi. Contohnya untuk ich. Untuk ich di dalam bahasa Jerman konjugasinya, kata kerjanya harus berakhiran e. Kata kerja untuk ich harus berakhiran e. Nah, saya kasih tahu contoh. Ini komme artinya datang. Nah, kata awalnya ini biasanya kommen. Karena ich adalah berakhiran e, maka untuk konjugasinya menjadi komme, bukan kommen. Karena konjugasi atau akhiran huruf dari si subjek ich yaitu e. Oke, kita lanjut. Sekarang du. Du to be-nya adalah bis. Untuk konjugasi kata kerjanya atau konjugasi membuat kalimatnya seperti apa? Harus berakhiran st. Ingat, kalau misalnya bis harus berakhiran st. Cara mengingatnya saya kasih tahu. Kalau bis ini kan dari subjek do. To be-nya bis. Dua huruf untuk to be-nya itu adalah st. Diingat aja. Berarti kalau misalnya common, to be-nya do, to be-nya bis, subjeknya do, konjugasinya st menjadi comes. Kenapa comes? Karena akhirannya harus st dengan subjek do. Seperti itu. Jadi konjugasikan kata kerjanya sesuai dengan subjeknya. Begitu untuk membuat kalimat dalam bahasa Jerman. Nah, kemudian di sini ada RZS. To be-nya is, kalau konjugasinya yaitu T. Kalau misalnya membuat kalimat, kata kerjanya harus dikonjugasikan. Kalau misalnya dia laki-laki, berarti nanti yang konjugasinya itu menjadi kommt. Karena subjeknya adalah RZS. Nah, wir artinya kita, to be-nya sind, kemudian endungan atau akhiran dari konjugasinya yaitu en. Kommen tetap menjadi kommen. Ingat, ini menjadi kommen en untuk konjugasi kata kerja. Kemudian ia, to be-nya seid, kemudian endungan konjugasinya yaitu t, maka menjadi kommt. Cara membedakan ini bagaimana? Datang lagi pertanyaan. Nah, cara membedakannya dilihat dari to be. Kommt yang akhirannya t, to be-nya adalah is. Kenapa? Karena subjeknya r, s atau z. Sementara kom yang akhirannya t, lihat nanti to be-nya. Kalau misalnya subjeknya ia, to be-nya berarti seid. Seperti itu cara membedakannya. Kemudian z. Z di sini artinya mereka, to be-nya sind, endungannya apa? Endungannya adalah en. Cara membedakannya dengan z yang artinya Anda, yang juga to be-nya sind, endungannya juga en, yaitu lihat aja di subjeknya. Kalau misalnya si z yang mereka, tulisan s-nya huruf kecil, kemudian kalau misalnya z yang Anda, s-nya huruf besar. Walaupun konjugasinya sama-sama n. Nah, untuk menggunakan konjugasi atau membuat kalimat dalam bahasa Jerman, kalian harus tahu untuk to be-nya apa, subjeknya apa, konjugasi kata kerjanya apa. Nah, ini harus dihafalkan. Oke? Ini hanya salah satu contoh kata kerja yang saya gunakan. Kalian bisa menggunakan kata kerja yang lain dan silakan dikonjugasikan sesuai dengan subjeknya. Kalau misalnya kalian mau, tulis di kolom komentar kata kerja apa yang kalian konjugasikan. Nanti akan saya koreksi atau akan saya cek apakah apa yang kalian tulis itu benar atau tidak. Oke, demikian video untuk penjelasan subjek dalam bahasa Jerman. Ketemu lagi di video lainnya.